yang mau membantu saya. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? 4 dinding ini, tembok yang tebal, tidak ada perabotan, hanya tikar dan bantal. Kang Mas, kaukah itu Kang Mas? Kang Mas, mengapa Kang Mas? Apa kau tidak mengenali saya? Saya ini Atika, istrimu. Mengapa Kang Mas? Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Bukankah kau dulu bilang bahwa saya ini cantik, Kang Mas? Memang saya cantik. Apa Kang Mas? Sudahlah Kang Mas. Akibat dari penyiksaan ini sudah membuat wajah saya sudah tidak cantik seperti dulu lagi. Kang Mas, tolong saya Kang Mas, keluarkan saya dari dekapan ini. Saya sungguh tersiksa Kang Mas. Tolong saya, lalu kita pulang bersama-sama ke kampung. Tidak perlu Kang Mas, tidak perlu melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita ini warga Indonesia, bukan warga Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli terhadap tenaga kerjanya. Sedangkan kita, baru kalau kita punya banyak uang, kita diperas sampai habis-habisan. Sedangkan jika kita terkena musibah, mereka pura-pura tidak tahu. Itu kenyataan Kang Mas. Kita hanya dianggap sebagai binatang penghasil devisa negara. Sudahlah Kang Mas. Bercerita tentang penderitaan TKW seperti saya hanya membuat dada saya sesak saja. Lebih sesak lagi jika kenyataan yang terang benderang itu tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Percuma semua energi dihamburkan. Ya, karena tidak ada uang komisi yang melimpah untuk menangani kasus-kasus TKW seperti saya. Lagi pula, perlu diplomasi untuk para pejabat-pejabat untuk dianggap oleh negara lain. Tapi kenyataannya, para pejabat hanya dianggap sebagai bahan tertawaan diplomat-diplomat asing. Ya, karena mereka dianggap malas, bodoh, tapi sok pintar. Problem bahasa pun menjadi hambatan. Mana mungkin menyelesaikan sebuah perkara apabila bahasa menggunakan bahasa Tarsan? Mau maju pun sudah kalah duluan. Akibatnya kita yang menjadi korban. Di ruangan ini tidak ada kamar mandi dan WC. Tidak ada perabotan. Jika siang terang karena cahaya matahari. Jika malam pekat, tidak ada sinar lampu.
Sungguh saya tersiksa. Mengapa tak menolong? Lihatlah bekas-bekas luka di sekujur tubuh. Ya, saya dipukul. Seluruh anggota keluarga majikan saya ikut memukuli saya. Pipi, dahi, punggung, perut, paha, seluruh tubuh saya dipukuli. Saya dipukuli menggunakan tangan, menggunakan kepalan, tendangan, besi, dan setrika panas. Saya hanya bisa berteriak, menangis, dan bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanya sebuah teriakan dan geraman saja. Apa salah saya? Salah saya? Dasar kamu, indon bangsat, bajingan, mencuri, maling, tidak tahu diri. Hanya itu yang saya dengar. Demi Tuhan, saya bukan pencuri, saya bukan maling. Tidak ada sidang pengadilan yang mau mengadili supaya diperoleh pembuktian bahwa saya bukan seperti yang mereka tuduhkan. Asal kau tahu, Kang Mas, rupanya hukum tidak bisa mengatasi hal ini. Mengapa? Karena orang-orangnya terlalu pilih kasih. Kang Mas, saya di sini bekerja. Saya tidak bermalas-malasan. Saya mendapatkan upah karena saya di sini bekerja. Tidak apa, Kang Mas. Semua saya lakoni dengan ikhlas dan tabah. Saya tahu, sebagai pekerja yang datang dari negeri seberang, saya tidak bisa menuntut macam-macam. Tidak apa. Saya akan melakoni ini semua dengan sabar dan ikhlas. Pada bulan ke-13, entah apa yang merasuki majikan saya. Tiba-tiba dia masuk ke dalam ruangan saya. Lalu dia berbaring di samping saya. Hei, budak, kemarilah. Tidurlah di samping saya. Nikmati malam ini dengan indah. Tapi saya menggeleng dan saya menolak hal itu. Tiba-tiba dia melotot. Dan saya buru-buru lari di pojok kamar. Saya sudah siap untuk memukul dia apabila dia melakukan hal-hal yang keji terhadap saya. Tapi hal itu tidak terjadi. Tiba-tiba dia keluar dan meninggalkan saya. Saya bersyukur. Karena Tuhan telah menyelamatkan saya di malam itu. Penyiksaan itu dimulai pada bulan ke-16. Tiba-tiba majikan laki-laki saya mengeluh dia kehilangan uang. Entah kenapa tuduhan itu langsung mengarah padaku. Ya, saya dipukuli. Pukulan-pukulan itu saya terima dari nyonya majikan saya. Tapi demi Tuhan, saya bukan pencuri dan saya tidak sudi untuk mengakui itu. Dan siksaan itu terus berulang dan berulang. Tiba-tiba,
majikan laki-laki saya beserta anak-anaknya mengeluh kehilangan uang. Ya, lagi-lagi tuduhan itu mengarah pada saya. Kali ini saya dipukul, disiksa, ditambah lagi menggunakan setrika panas. Di saat itulah saya diseret, disiksa, dan dijebloskan ke ruangan. Puluhan ribu pekerja dibawa masuk karena dibutuhkan. Tapi bagian dari mereka hanya memikirkan bisnis serta diplomasi politiknya, sambil mencaploki negara-negara tetangganya selangkah demi selangkah. Mereka juga berani membangun kasino, serta pajaknya yang besar digunakan untuk membangun. Saya tahu, sebagian dari para pejudi itu datang dari negeri Indonesia. Artinya, uang yang melimpah itu datang dari Indonesia serta digunakan untuk membangun negeri jiran. Sukses bertubi-tubi, lahir banyak orang pintar, serta diploma diakui oleh asing. Mereka sadar, mereka tidak mempunyai kebudayaan serta kesenian asli. Semua bersumber dari negara tetangga, ya negara Indonesia. Tapi dengan uang, mereka berani membawa para seniman untuk menciptakan kesenian-kesenian baru, lalu diklaim bahwa itu milik mereka. Para pekerja hanya dianggap sebagai budak yang layak untuk disiksa apabila mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Mereka tidak takut dengan hukum. Bukankah uang bisa membungkam mulut hukum? Mengapa Kang Mas? Mengapa kamu diam saja? Apa kamu tidak percaya dengan cerita saya? Demi Tuhan Kang Mas, saya bersumpah saya ini masih suci. Tidak ada laki-laki yang rusak kehormatan saya. Saya ini setia Kang Mas padamu. Hanya kamulah satu-satunya yang ada di hatiku Kang Mas. Percayalah Kang Mas. Hanya kamulah harapan satu-satunya saya. Jangan pergi, jangan tinggalkan saya Kang Mas. Kang Mas, saya berani bersumpah Kang Mas, saya ini setia. Dan saya berani bertaruh nyawa untuk mempertahankan kesetiaan saya. Dengar itu Kang Mas. Ada orang yang berjalan ke sini Kang Mas. Tunggu sebentar. Tolong saya. Ada orang di sini. Tolong, jangan pergi, jangan tinggalkan saya. Tolong saya. Jangan pergi. Tolong. Saya benar-benar dilupakan. Sudah tidak ada yang mau menolong saya. Kang Mas, di mana kamu Kang Mas? Kang Mas, mengapa kamu ikut pergi Kang Mas? Hanya kamulah satu-satunya harapan saya Kang Mas. Saya sudah tidak punya harapan lagi. Saya rela mati apabila saya diharuskan untuk mati.
Tapi saya masih memiliki kewajiban untuk menceritakan apa yang saya derita. Entah pada siapa saya akan bercerita. Hanya kepada mereka lah yang mau mendengarkan cerita saya. Yang salah harus dihukum. Jujur, saya sudah lelah untuk meminta tolong. Dan tidak ada yang mau menolong saya. Saya benar-benar sendiri. Berkali-kali kita dianggap sebagai binatang yang tidak punya wibawa. Mengapa? Karena kita layak dianggap sebagai budak. Kita sudah tidak punya kebanggaan lagi. Kali ini kita benar-benar miskin. Berkali-kali kita dilecehkan, tapi kita sudah tidak bisa menuntut macam-macam. Tolong saya. Tapi jangan tolong saya saja. Tolong